Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan baik semua ya, amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk materi hari ini, insya Allah Ibu akan menyampaikan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Bahkan, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Surat tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan, tetapi dalam menuntut ilmu, semua kewajiban dan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan adalah sama. Karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk itu, bagi ilmu yang tidak bermanfaat, haram, dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal, itu adalah ilmu yang ada di dunia ini. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Jika yang sebelumnya adalah ilmu yang tidak bermanfaat, maka tidak perlu untuk dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia. Nah, kewajiban ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah maksudnya hukum menuntut ilmu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak atau bintang, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, fardu ain,
yaitu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Nah, apa ya keutamaan orang yang menuntut ilmu? Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di antaranya, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan di antaranya diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, sebagaimana hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahalanya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah